Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebentar ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Nasihatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, man at'ama musliman bitayyibin nafsi kataballahu lahu alfu hasanatin wa maha anhu alfu sayyiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada sahabat Ali, ya Ali, wahai Ali, man bermula orang at'ama yang memberi makan siapa man musliman akan satu orang muslim bitayyibin nafsi dengan keikhlasan hati atau dengan kebaikan jiwa. Kataba menulis siapa Allah lahu bagi man alfa hasanatin akan seribu beribu-ribu kebaikan. Wa maha dan menghapus siapa Allah anhu dari man alfa sayiatin akan ribuan keburukan atau kesalahan. Wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah lahu bagi man alfa darajatin akan 1000 derajat. Jadi barang siapa yang bersedekah makanan kepada seorang muslim, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribu-ribu kebaikan. Siap Kang Devi, sehat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus darinya ribuan kesalahan. Kemudian orang yang memberi makan kepada saudaranya muslim, Allah akan angkat derajatnya 1000 tingkat lebih tinggi. Subhanallah, ini adalah pahala dan kebaikan daripada sedekah makanan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya Ali, wahai Ali, hub li akhika kama tahubbu li nafsika, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Karena sebaik-baiknya kita memberikan sedekah adalah yang terbaik, bukan sisa atau bukan sesuatu yang tidak terpakai lagi, akan tetapi yang terbaik dari yang kita miliki itu yang kita sedekahkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya Ali, wahai Ali, utlubul khair, carilah kebaikan inda sabahil wujuh, ketika subuh itu datang. Jadi kita mensedekah di waktu subuh itu, subhanallah, kebaikannya, pahalanya luar biasa. Kemudian apalagi wa akramad dhaif, dan muliakanlah tamu. Sedekah di waktu subuh, memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Suguhkanlah setidaknya air minum, air putih. Kalau tak punya makanan,
Rasulullah SAW mencontohkan ketika sahabat datang. Dia bertanya kepada Aisyah, apa yang ada di rumah kita? Hanya ada sebutir kurma. Maka Rasulullah memberikan dengan kurma itu kepada tamunya dengan segelas air putih. Subhanallah. Apa kemuliaannya? Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang bersedekah di waktu subuh atau memuliakan tamu, fa innahu, maka sesungguhnya tamu yang datang idzan ketika itu, nazala, turun biqaumin, dengan kaum, nazala ma'ahu, turun bersama tamu tersebut, apa? Razaqahu, rezekinya. Jadi kalau ada tamu yang datang, sesungguhnya tamu itu membawa rizki. Wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil, maka ketika tamu itu pulang dari rumah kita, dari tempat kita, ya, maka akan hilang, ya, pergi juga dosa-dosa kita, dosa-dosa ahli rumah itu. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat Ali. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun meskipun mereka datang untuk menagih hutang. Muliakanlah mereka, karena mereka sesungguhnya tamu yang diketuk hatinya oleh Allah untuk datang ke rumah kita. Sahabatku yang dicintai Allah, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhul al malaikatu baitan fihi tasawiru aw tamathil. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah itu tasawiru aw tamathil, ada gambar, ada patung, apalagi gambarnya terbuka auratnya. Lalu apalagi au'aqun liwalidihi, atau ada anak durhaka di dalamnya kepada kedua orang tuanya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Au bait, atau rumah la yadkhuluhu, yang tidak dimasuki siapa? Dhaifun, tamu. Rumah yang tidak pernah didatangi tamu tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Oleh karena itu berbanggalah ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, siapapun mereka, maka muliakanlah. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya Ali, wahai Ali, shadaqatus sir, sedekah yang secara rahasia, tadfa'u ghadabar rabbi, itu dapat meredam murkanya Tuhan, murkanya Allah. Tajlibul barakatu warizq, jadi sedekah secara rahasia itu dapat meredam murkanya Allah dan dapat menarik keberkahan dan rizki al-kathiru, yang banyak. Di sini selanjutnya tentang sedekah subuh. Wabakirun, dan orang yang pagi-pagi bisodaqati, sibuk dengan sedekah. Fa innal bala, maka sesungguhnya bala, yanzilu, turun, apa? Al bala'u qoblal bukuri, sebelum waktu subuh, sebelum pagi. Bala itu diturunkan oleh Allah sebelum pagi. Faturaddu, maka balik, kembali lagi, apa? Al qada'u, ketentuan fil hawa, ketika sedang di awan, atau di hawa itu apa ya, antara langit dan bumi gitu. Jadi bala itu akan tertolak, akan kembali lagi ketika kita sedekah di waktu subuh. Subhanallah. Ini adalah nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tentunya berlaku juga untuk kita semua. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, ketika bersedekah siapa kamu, fatasaddaqa bi ahsanin ma indaka. Wahai Ali, ketika kamu bersedekah, fatasaddaqa, maka bersedekahlah kamu, bi ahsani ma indika,
dengan yang terbaik yang kamu miliki. Fa inna shadaqat, maka sesungguhnya sedekah, lukmatan, satu suap, min halalin, dari sesuatu yang halal, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min mi'ati mithqalin, daripada 1000 miskal, min haramin, dari harta yang haram. Wah, ya. Jadi sedekah itu dengan yang terbaik yang kita miliki, kemudian dengan sesuatu yang halal. Karena satu suap nasi, lukmatan itu satu suap yang bisa masuk ke dalam mulut kita, bukan sekilo beras. Kilo beras kalau dimasak itu banyak, cukup untuk orang 8 makanan. Jadi lukmatan, satu suap nasi yang halal, itu lebih baik daripada kita bersedekah ratusan juta dengan harta yang haram. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika, dan sedekah yang engkau dulukan ketika engkau hidup. Artinya sebelum kita mati, sebelum kematian itu datang kepada kita, itu afdalun, lebih utama, min mi'ati mithqalin, daripada sedekah yang banyak, yatasaddaquna biha ba'da mautika, yang disedekahkan setelah kematian kita. Artinya semasa kita hidup berbuat baiklah, bersedekah. Sedekah sewaktu kita hidup itu lebih baik, kata Nabi SAW kepada Ali karamallahu wajhah. Apa dasarnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Naba ayat 40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia itu akan dilihat dari apa yang telah dilakukan dengan kedua tangannya, dengan usahanya, dengan jerih payah dirinya. Jadi amal yang tidak terputus adalah termasuk shadaqatun jariyatun, sedekah jariah yang dilakukan oleh kita sendiri. Lalu bagaimana dengan sedekah yang dilakukan oleh ahli keluarga kita setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia? Apakah itu berfaedah? Tentu berfaedah. Di sini dilanjutkan, ya Ali, wahai Ali, tasaddaqa ala mautika, ala mautaka, bersedekahlah kamu atas kematianmu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, malur siapa Allah, qad, benar-benar, wakala, telah mewakilkan siapa Allah, malaikat, akan malaikat, yahmiluna, yang membawa siapa malaikat, shadaqatul ahya'i, sedekahnya orang yang hidup, ilaihim, kepada ahlunya, kepada orang yang mati, fayafrohuna, maka berbahagia siapa maut, orang yang meninggal, biha, dengan sedekah, asyaddun, itu sangat-sangat bahagia. Jadi kalau kita ada punya keluarga yang sudah wafat, yang sudah meninggal, boleh kita bersedekah atas nama mereka. Karena sedekah yang kita sedekahkan, kata Rasulullah SAW dalam nasihatnya kepada Sayyidina Ali, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan malaikat, mengutus malaikat untuk membawa pahala sedekah itu kepada saudara kita yang mati, yang kita sebut atas nama. Saya bersedekah atas nama ayah saya, namanya Fulan bin Fulan. Maka pahala itu akan dibawa oleh malaikat kepada ahlul maut, yani kepada orang yang mati di ahli kubur. Ahli kubur itu, ya, tentu mereka akan mendapatkan kabar yang sangat bahagia sekali. Kata Rasulullah, asyaddun makanu yafrohuna fid dunya, lebih bahagia mereka di alam kubur itu ketika kita bersedekah atas nama mereka, sebagai lebih bahagia ketika dia bahagia di dunia. Wah, lebih bahagia mereka di sana ketika menerima pahala sedekah yang kita lakukan. Wa yakuluna, nah, kemudian mereka berdoa, Allahumma ufir liman nawwara kuburona, ya Allah, ampunilah liman, bagi orang nawwara yang menerangi
siapa man kuburuna akan kubur-kubur kami. Wa basyirhu dan berikanlah kabar gembira hu akan man bil jannati dengan surga. Kama basyarna sebagaimana memberi kabar gembira akan kami biha dengan sedekah. Jadi mereka orang yang meninggal dunia yang kita sedekahi, mereka akan berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kuburan kami. Jadi pahala sedekah itu akan menjadi cahaya penerang bagi si mayit yang berada di dalam kubur. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburan kami dan berikanlah kabar gembira mereka dengan surga. Meminta, mereka berdoa kepada Allah supaya kita diberi kabar gembira bahwa kita juga akan memperoleh pahala itu. Kama basyarnaha biha, ya Allah, sebagaimana mereka menggembirakan kami dengan sedekah. Luar biasa, subhanallah. Maka kalau ada saudara kita yang meninggal, wafat, ya, lakinu mautakum bisadaqah, ya. Jadi bersedekahlah atas kematian orang tua, saudara, kita sedekah. Lalu sedekah yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, i'mal, beramallah kamu khalisan, dalam keadaan ikhlas. Jadi amal yang ikhlas lillahi, karena Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yakbalu, tidak menerima siapa Allah ilaman, kecuali orang yang bersedekah karena ada siapa man khalisan, itu dalam keadaan ikhlas, liwajhihi, karena mengharap ridho Allah. Jadi sedekahnya harus lillahi ta'ala, bukan karena kita ingin dianggap oleh saudara-saudara kita, oh ini saya yang bersedekah ini. Enggak, ada beradik saya, kakak-kakak saya enggak mau nyedekahin rokok, biar saya saja. Bukan karena mengharapkan riya, bukan karena sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang, sum'ah itu supaya didengar orang sehingga mendatangkan pujian kepada kita. Maka bersedekah itu harus lillahi ta'ala. Susah. Melatih ikhlas itu luar biasa susah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qala, berfirman siapa Allah, Allah taala maha luhur siapa Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman, maka barang siapa, karena ada siapa man yarju, yang berharap siapa man liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya man, falyamal, maka beramallah siapa man amalan, akan amalan sholihan, soleh. Amal soleh itu yakni ikhlas, wala yusyrik, dan janganlah sekali-kali menyekutukan atau menduakan bi ibadati rabbih, dengan menyembah Allah ahadan, akan sesuatu. Waspada, jangan sampai di dalam hati kita meyakini ada Tuhan yang lebih tinggi dari Allah, ada Tuhan yang setara, atau ada Tuhan yang lebih rendah dari Allah. Jangan. Allahu ahad, Allah itu esa. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Mari kita jaga. Waspada. Khalisan, harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan linnas, lihubbin nas, atau ingin dipuji untuk menjadi masyhur, untuk menjadi terkenal. No. Jangan. Waspada. Bersedekahlah ikhlas, karena yang akan bertemu dengan Allah adalah orang yang khalisun, yang ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah yang akan menggerakkan kebaikan-kebaikan itu, baik melalui tangan orang lain
baik itu melalui makhluk-makhluk Allah yang lain yang akan datang menolong kepada kita. Ingat, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan berharap kalau kita hanya bersedekah karena ingin kedudukan, kita ingin bersedekah hanya karena ingin pujian, yang akan kita dapat hanya dunia, akhirat tidak akan dapat. Tentu kita akan sangat merugi, padahal dunia hanya sementara dan akhirat abadi selamanya. Sahabatku yang cintai Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat bersedekah dalam kondisi bahagia, dalam kondisi banyak rezeki, atau dalam kondisi yang sulit. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Subhanallah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita, jiwa kita, hati dan perasaan kita. Mudah-mudahan selalu menjadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan Allah menjauhkan diri kita daripada sifat riya, sum'ah, hasad, dengki, iri, dan lain sebagaimana daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebersihan dan kelapangan hati kita. Allah selalu menjaga diri kita, hati kita. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan meridhai kita, keluarga kita, orang-orang tercinta dan saudara-saudara kita yang seiman kelak akan berjumpa di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada kita semua, siapapun mereka yang ikhlas dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah akan tolong dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai pada bab sedekah. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan membahas wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali tentang doa, istighfar, Al-Quran, dan semua tentang zikir-zikir di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Namun Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, banyak rezeki, keluarga yang sakinah, anak keturunan yang solih dan solihah, lingkungan yang baik dan membawa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya tentunya saya mohon maaf. Wallahu fi aunil abadi, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.